Mutiara Pagi persembahan RRI Manado. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI di mana saja Anda berada. Senang sekali saya Vika Hamzah secara perdana menemani Anda dalam program Mutiara Pagi yang hadir serentak melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manado. Serta juga bisa disaksikan di YouTube RRI Manado. Di pagi yang tenang dan syahdu ini kita akan berbincang tentang tema yang sangat penting dalam kehidupan keluarga, khususnya bagi para ibu ya, yaitu menjadi ibu yang bijak dalam kehidupan anak. Seperti yang kita ketahui, peran ibu adalah peran yang sangat krusial dalam kedamaian keluarga. Dan alhamdulillah, saat ini sudah bergabung bersama kita secara virtual melalui Zoom, narasumber kita tercinta, Ustazah Hajah Umi Sida Bahmid, SPDI MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Apakah sudah tersambung? Umi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo. Oke, sementara menunggu ya. Ini masih mungkin terkendala teknis sementara ya. Halo. Umi, apakah suara saya sudah masuk? Oke. Halo, Assalamualaikum Umi. Oh, Umi, untuk mikrofonnya bisa di-connect terlebih dahulu mungkin Umi. Iya. Iya, boleh di-connect dulu Umi. Untuk mikrofonnya. Ya, halo. Ya. Oke. Ya, sambil menunggu Umi bisa join, mungkin pendengar nanti bisa persiapan ya untuk bisa bergabung di line telepon atau mungkin di WhatsApp dari RRI Manado, juga mungkin komen di live chat ya di YouTube kami. Halo, Umi. Masih belum kedengaran ya suara saya ya Umi? Ya Umi coba di-unmute Ya, mungkin ya. iya. Halo, Assalamualaikum, Vika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Akhirnya Ya Allah, permasalahan ini kita pagi ini terselesaikan ya Umi. iya. Memang itu apa ya? Allah uji kali ya. Karena Iya. ini pekerjaan yang baik, jadi kita memang harus sabar, Dek. Betul. Betul. Ya. Iya. Siap Insya ih Allah. Umi, Masya Allah segarnya pagi ini, Alhamdulillah, terima cantiknya. kasih banyak. Iya, oke. Mungkin baik pendengar, langsung saja setelah ini kita akan mendengarkan tausiah ya dari Umi Sida tentang menjadi ibu yang bijak dalam kehidupan anak. Umi sudah siap? Sudah. Oke, siap. Silakan Alhamdulillah. Umi. Iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah.
Sayyidil Mustafa Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat, dan insya Allah mudah-mudahan apa yang kita inginkan hari ini lebih baik dari hari kemarin, dan hari esok lebih baik dari hari ini, benar-benar Allah kabulkan, dan semata-mata untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pendengar kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada, kita jumpa lagi dalam kegiatan Mutiara Pagi Islam di Pro 1 RRI Manado, dan insya Allah mudah-mudahan masih tetap orang yang sama dengan Umi Sida Bahmid ya Fika ya. Mudah-mudahan Fika bersama semua teman-temannya dalam keadaan sehat walafiat, dan insya Allah apa yang kita inginkan menjadi terlaksana, yaitu melalui tema menjadi ibu yang bijak dalam menghadapi kehidupan anak. Pendengar di mana saja berada yang menyaksikan kegiatan pagi ini, yaitu Mutiara Pagi Islam, kita melihat kondisi yang ada, subhanallah, ngeri rasanya. Dengan kedatangan satu kemajuan yang sangat luar biasa, tapi juga penuh kekhawatiran, terutama bagi orang tua. Apa kekhawatirannya? Yaitu, maaf, terjadinya kekerasan kepada anak, terjadinya pembunuhan seorang anak kepada orang tuanya, ibu dibunuh dengan sangat tragis, kemudian ayah pun dibunuh, kemudian ada orang tua yang membunuh anaknya karena takut kemiskinan, takut kelaparan. Terus berkelanjutan kejadian demi kejadian itu. Dan ini membuat kita menjadi berpikir bahwa untuk menjadi ibu yang bijak dalam menghadapi kehidupan anak di hari ini dan hari yang akan datang, kira-kira kita harus bijaknya seperti apa? Apakah hanya sekedar memberikan uang yang banyak, harta yang melimpah, pendidikan yang tinggi, ataukah bijaknya orang tua atau seorang ibu ada cara yang lain? Maka subhanallah di pagi ini kita menyapa kepada mereka yang sempat hadir bersama kita pagi ini, Vika, terutama untuk seorang ibu. Yang pertama sekali Umi ingin sampaikan bahwa bahagia itu bukan hanya dari harta. Bahagia itu bukan hanya dari kedudukan kita yang tinggi, pangkat yang kita raih, titel yang kita terima. Tidak. Tapi bahagia itu adalah muncul di dalam diri kita. Bahagia itu diciptakan oleh diri kita untuk membawa kebahagiaan keluarga sampai kepada akhir kehidupan yang ditentukan oleh Allah. Itu bahagia dari kita. Kita yang menciptakan, kita yang membawa kebahagiaan itu sampai pada akhir kehidupan anak-anak kita dan juga kita. Yang kedua, rezeki itu dari kita. Kita pintar mensyukurinya, yang sedikit dihantarkan atau diberikan oleh Allah sampai kepada yang banyak. Rezeki itu muncul dari di mana kita bijak menjadi seorang ibu. Rezeki itu bukan hanya berupa benda. Kebahagiaan itu termasuk rezeki yang mumpuni. Kebahagiaan itu termasuk rezeki yang sangat luar biasa. Kemudian yang ketiga adalah derita yang muncul atau yang kita terima, kesengsaraan itu pun dari kita. Maka bijaknya seorang ibu menghadapi anak itu harus dimulai dari sejak kandungan. Sejak anak di dalam kandungan. Ibu akan memperkenalkan hal ehwal, bahkan sampai kepada keikhlasan dia menerima hadirnya seorang anak.
Kalau itu sudah ada sejak dalam kandungan, maka ini pasti akan lahir dalam keadaan sehat walafiat, temperamennya sudah mulai tertanam hal-hal yang baik. Itu berawal dari niat dulu. Ikhlas tidak? Karena ada sosok ibu yang tidak ikhlas menerima anaknya. Begitu anak lahir langsung dicekik, langsung dibunuh, dan lain sebagainya. Na'udzubillah. Atau beberapa kasus yang sudah kita ikuti bersama di medsos. Anak yang tidak diinginkan, begitu lahir, dibesarkan dengan penuh kekasaran, bukan dengan kasih sayang. Muncul segala sesuatu terhadap anak ini. Ketika dia nakal, ketika dia berbuat ulah, ketika dia membuat ibunya menjadi menyesal. Muncul suara yang tidak nyaman dari ibunya. Menyesal ibu melahirkan kamu. Kamu itu memang harusnya mati, harusnya meninggal sejak awal. Kalimat-kalimat ini yang na'udzubillahi min dzalik akan seiring waktu menanamkan proses dendam kepada anak. Dan mau tidak mau, suka tidak suka, akhirnya berjalannya waktu terjadilah yang namanya kekerasan anak terhadap ibunya karena proses dendam yang berkepanjangan yang sudah ditanamkan oleh seorang ibu. Terjadilah seorang anak membuang orang tuanya karena rekaman di dalam otaknya ini. Beberapa tahun yang lalu, mama menyesal melahirkan engkau. Harusnya engkau ini mati sejak awal. Kalimat ini dia rekam tanpa kita ketahui. Oleh karena itu banyak kejadian segala macam yang terjadi itu. Asbab salah satunya adalah tutur kata kita dalam menyampaikan kalimat. Oleh karena itu, tawa kita yang keluar, tangis kita yang terjadi, ini pun semua berawal dari bagaimana kita menjadi ibu yang bijak. Nah, ini openingnya, Vika. Ini openingnya sehingga ketika kita berhadapan dengan 5 orang anak, ketika kita berhadapan dengan 6 orang anak, kita akan bahasanya menyampaikan, ibu akan tetap mendukung kalian, akan tetap mengayomi kalian. Ibu akan tetap memberikan kasih sayang yang tidak akan pernah berakhir. Cinta ibu terhadap kalian tidak akan pernah dipilih-pilih ataupun memilah-milah. Ibu akan melihat kalian adalah seorang anak yang sama menerima cinta dan kasih sayang dari seorang ibu. Kalau kalimat ini keluar secara perlahan, langkah anak-anak ini sudah akan mulai bagus. Karena dia berpikir bahwa ibunya sayang. Kasih sayang ibunya sudah sama. Ibunya cinta. Dan cinta ibunya tidak pernah berbagi, tidak pernah memilih. Ibunya ingin mendukung mereka. Apa yang mereka lakukan tidak akan pernah ada kemarahan. Tumbuh kembang anak ini akan menjadi sesuatu yang indah. Maka banyak dikata bahwa ketika ibu berusaha untuk membimbing, menghidupi anaknya dengan segala upaya mereka, ada yang ibu rumah tangga, ada seorang ibu yang pekerja, seorang ibu yang aktivis, dan lain sebagainya. Kalau dibesarkan dengan penuh cinta dan kasih sayang, maka insya Allah tidak akan pernah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ada anak yang mengasuh lansia umur orang tuanya, maka dia akan tetap mengikuti orang tuanya hingga akhir kehidupan orang tuanya. Berbeda. Jadi ketika ibu bijak dalam menghadapi kehidupan anaknya, tujuannya adalah anak-anaknya sukses dalam pendidikan, dalam karir, dalam kebahagiaan rumah tangganya, hidup bahagia dan tidak pernah menerima kekurangan sedikit apapun. Tapi tujuan anak dalam membesarkan, mengasuh, dan mengayomi kedua orang tuanya, tujuan terakhir adalah mengantarkan orang tua menuju kepada kematian husnul khotimah. Mungkin ini openingnya, Vika. Mudah-mudahan kita bisa kembangkan melalui tema menjadi ibu yang bijak dalam menghadapi kehidupan anak. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Umi. Tausiah yang sangat mencerahkan ya Umi ya.
Begitulah, Alhamdulillah. iya, begitulah peran ibu sangat mulia ya Umi ya di mata Islam, Iya. sehingga penting untuk kita menjaga dan memaknai kehidupan anak dengan sikap yang Oh, bijak ya Umi ya. iya. Oke, baik. Umi, mungkin kita langsung ke pembahasan ya Umi. Iya, baik. Kalau kita Iya, bicara tentang ibu, tentu tidak lepas ya dari perannya yang begitu besar di dalam keluarga ya Umi ya. betul sekali. Nah, namun pastinya sering muncul pertanyaan nih Umi, bagaimana sih Islam memandang sosok ibu yang bijak seperti apa Umi? Iya, baik. Ini sangat mencerahkan ya, Vika ya. Mm-mm. Mungkin karena sesama perempuan kali ya. Betul, betul. Iya. Yang pertama, melihat perempuan itu adalah pengganti apa yang sosok seorang ayah yang meninggalkan ibu dan anaknya, istri dan anaknya. Perempuan itu akan diangkat derajatnya. Dia menjadi sosok yang kuat yang tidak pernah menadahkan tangan di bawah. Tapi dia akan tetap tangannya di atas. Untuk apa? Membahagiakan anak-anaknya, keluarganya. Itu yang pertama. Yang kedua, Islam mengangkat derajat seorang perempuan dengan kalimat al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Sungguhnya surga itu di bawah telapak kaki seorang ibu. Kenapa sampai Rasulullah menyampaikan ini? Karena sejak mengandung, melahirkan, menyusui, membesarkan, mengasuh, sampai pada akhirnya mengantarkan anak-anaknya kepada pintu kebahagiaan, pintu kesuksesan. Tidak pernah ada seorang ibu yang dalam keadaan sadar, dalam keadaan istiqomah, dalam keadaan tawadhu, menghitung, nah kamu ganti sekian banyak tetes air susu ibu selama 2 tahun. Ibu menyusuimu. 1 tetes air susu kamu bayar sekian rupiah. Tidak ada. Dan bahkan, maaf ya, bahkan seorang ibu, jika memang tidak ada batas 2 tahun untuk menyusui, dia akan terus membesarkan anaknya dengan air susunya. Karena setiap tetesan air susu ada makna dan doa, dan juga ada rasa cinta dan kasih sayang. Yang kedua, sosok ibu itu sebenci apapun dia kepada anaknya, itu disembunyikan sayang. Dia sembunyikan. Dia tidak pernah menampakkan rasa bencinya kepada anak karena berbuat salah, karena durhakanya seorang anak. Tidak pernah dia nampakkan. Dia sembunyikan. Ketika dia berbalik dari wajah anaknya, kamu percaya pasti ada yang dia seka air mata. Dia mencoba untuk menyembunyikan air matanya. Dia berusaha untuk tidak diketahui bahwa dia menangis. Yang ketiga, sosok seorang ibu ketika berada dalam undangan, cinta dan kasih sayangnya yang dia bawa, itu tidak pernah berakhir di pintu undangan yang bahagia. Tidak. Tetap dia bawa. Kemana? Pada saat dia makan, terima kue ke undangan. Pika tahu, kue itu dia tidak makan. Dia bawa pulang. Dia cuma buka, palingan aqua yang dia minum. Ibu kenapa tidak makan? Oh sudah, saya sudah kenyang nih. Ini mau dibawa pulang. Mau dibawa pulang kemana? Buat anaknya sayang. Nasi kuning bungkus yang dibagi dalam undangan dia tidak makan. Kenapa? Karena rasa cinta dan kasih sayangnya. Setiap suapan yang dia nikmati, Masya Allah ini nikmat sekali. Bagaimana saya bisa merasakan kenikmatan ini kalau anak-anak saya di rumah tidak bisa makan ini? Dibungkus dengan rapi, ditenteng, dibawa, padahal dia dalam keadaan lapar. Sampai di rumah, Assalamualaikum disambut oleh anaknya. Waalaikumsalam, mama pulang, mama pulang. Percaya, tas kita pertama yang diambil. Mama bawa apa? Mama bawa apa? Dibuka. Ini mama bawa nasi kuning. Dibuka di atas piring, dimakan. Begitu nikmatnya anak-anak. Mama, enak mama. Iya nak. Mama enggak makan, mama sudah kenyang. Alhamdulillah. Percaya dia lapar. Setelah semuanya anaknya sudah kenyang, piringnya dibawa ke belakang. Ada 1 butir nasi kuning di atas piring yang masih tertinggal. Sebelum piringnya dicuci, dia ambil 1 butir itu, dia makan. Apa kalimat dari seorang ibu? Masya Allah, tabarakallah. Ya Allah,
Ternyata begitu nikmatnya nasi ini. Alhamdulillah ya Allah. Untung saya tidak makan. Untung saya bawa pulang. Anak-anak saya bisa menikmati. Ya Allah. Terlalu begitu tinggi kemuliaan seorang ibu untuk anaknya. Berpikir itu jauh ke depan. Bagaimana caranya supaya anaknya tidak menikmati kepedihan yang dia alami. Berpikir jernih. Bagaimana esok anak saya tidak boleh menderita. Dia bijak untuk berpikir, untuk bertindak. Ketika anaknya dalam keadaan tidur, apakah seorang ibu tidur? Tidak, sayang. Dia berjalan dari satu pintu ke pintu yang lain, menatap wajah anaknya. Tidur, ya Allah, pasti akan keluar doa dari seorang ibu, ya Allah. Panjangkan umur mereka, berikan masa depan mereka yang ceria. Ya Allah, hamba telah meridhai setiap tetes air susu hamba. Hamba mengikhlaskan, ya Allah. Dengan keridhaan ini, berikan ridamu untuk masa depan mereka. Ibu tidak hanya menadahkan tangan meminta doa kepada Allah pada saat waktu sholat. Tidak. Maka Umi sering sampaikan, doa ibu sepanjang dia bernapas ada doa untuk anaknya. Masya Allah. Gitu Fika. Maaf ya agak mewek ya. Nggak apa-apa Umi. Ini kami Iya. juga di studio juga jadi ikut terharu gitu. Iya. Iya, jadi begitulah ya pandangan Islam memandang sosok ibu yang bijak ya Umi ya. Dan dengan Iya. harapan untuk anak-anaknya kelak juga ya, masa depan anak-anaknya kelak juga ya. Oke Umi, Iya. lalu lanjut setelah tahu maknanya seperti ini, tentu kita juga ingin tahu ya Umi langkah praktisnya gitu. Apalagi usia anak itu sejak kecil adalah golden age ya istilahnya, masa Betul. emas untuk menanamkan nilai-nilai, terutama nilai-nilai agama. Nah, Iya. Umi, bagaimana cara terbaik langkah praktisnya menanamkan nilai agama sejak dini agar anak-anak kita ini tumbuh kuat menghadapi tantangan zaman, Umi? Iya. Betul sekali. Memang inilah langkah awal kita inginkan agar supaya tema ini dia berkelanjutan. Karena ini panjang ya. Kita berawal dari golden age atau usia emas. Banyak orang tua yang mengatakan bahwa usia emas itu apa sih? Sama. Enggak, tidak sama. Pendidikan itu berawal dari anak usia dini. Kan tadi Umi sudah singgung, sejak dalam kandungan itu kita penuh dengan kasih sayang. Berpikir anak ini tepat bulannya, tepat waktunya, harinya untuk melahirkan. Apa yang saya rasa ketika pada saat mau melahirkan ada kesulitan, pertanyaan dokter, mau diselamatkan anak atau ibu? Jawaban itu terpecah menjadi dua. Sepihak menyampaikan, selamatkan ibunya, karena anak bisa akan diberikan Allah kembali lagi. Tapi separuh jawaban itu tidak pernah menggugah hati seorang ibu. Ketika bertanya, ibu, yang diselamatkan siapa? Seorang ibu mengatakan, dok, selamatkan anak saya. Ibu berawal berkorban dari situ. Dokter, selamatkan anak saya. Jangan saya. Tolong dok, karena dia adalah anak saya. Dia bukan siapa-siapa saya. Saya mohon dok, selamatkan anak saya. Itu pengorbanan yang pertama. Sakit yang dia derita, dia tidak pernah hitung lagi. Tapi ketika seorang ibu mengatakan selamatkan anak saya, maka Allah pun memberikan sebuah keselamatan dan hikmah yang terbesar. Anak selamat, ibu pun selamat. Itu hikmah yang sangat luar biasa. Yang berikutnya, ketika ada orang lain yang mengatakan anak ibu ini bandel, anak ibu ini nakal, mati-matian dia membela. Tidak, anak saya tidak nakal. Saya tahu karakternya. Anak saya itu penurut, anak saya itu pendiam, anak saya itu baik. Siapa yang membela dia? Bukan tetangga. Yang membela dia adalah seorang ibu karena dia tahu semasa kandungan, semasa melahirkan, semasa dibesarkan, itu dia tahu. Dia tahu. Maka ketika ada orang lain yang menjustis anak kita itu nakal, orang yang pertama sekali yang membela adalah ibu. Bahkan sampai pada saat detik-detik kematian seorang anak pun, ibu akan berkata, nak,
Kalau boleh diganti sakaratul maut ini, kamu hidup nak, biar ibu yang menikah. Luar biasa. Pengorbanan seorang ibu itu luar biasa. Nah, bagaimana menghadapi dengan keadaan yang ada? Inilah yang harus kita terapkan di dalam keluarga kita. Yang pertama, bicarakan kepada anak bahwa yang besar itu adalah nafsu. Yang besar itu nafsu. Tapi ada yang jauh lebih besar dari nafsu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka untuk meredam nafsumu yang besar itu, pertama kamu harus dekat dengan Allah. Hadirkan Allah di dalam dirimu setiap waktu sholat. Kamu jangan sengaja meninggalkan waktu sholatnya. Kamu dekat dengan Allah, kamu hadirkan Allah, maka nafsu yang besar itu akan menjadi kecil. Itu tutur kata orang tua yang harus diperdengarkan kepada anak. Bukan harta, bukan jabatan orang tuanya, bukan berapa berapa hektar tanah yang dia miliki. Tidak. Tapi hadirkan kepada anak itu yang pertama. Yang kedua, sampaikan kepada anak bahwa waktu ini singkat. Maka harus fastabiqul khairat. Singkat waktu ini. Maka di dalam surah Al-Asr, ya, dalam surah Al-Asr, wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Allah bersumpah demi waktu, Fika. Seakan-akan ini warning buat kita. Ini adalah peringatan buat kita. Demi waktu. Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. Siapa manusia yang dimaksud oleh Allah? Boleh termasuk kita. Karena kita merugi. Ada waktu yang senggang kita buang. Ada waktu untuk bersama orang tua kita lalaikan. Ada yang masih punya orang tua, tidak pernah bertanya kepada orang tua, Ma sehat? Papa sehat? Padahal handphone ada di tangannya yang begitu sangat canggih. Nanti setelah sakit, tidak bisa lagi berbicara, menyambut kita datang. Anakku Fika datangnya. Subhanallah, ayo sini nak, mama peluk, ayo sini nak. Papa ingin meletakkan tangan ini di atas kepala. Tidak bisa lagi diomongin, tidak bisa lagi disampaikan itu. Maka warning ini, peringatan Allah ini terhadap waktu, jangan dibuang. Itu yang harus orang tua sampaikan kepada anak, bahwa waktu itu sangat singkat. Karena manusia itu berada dalam keadaan kerugian. Illalladzina amanu wa 'amilus shalihat. Terkecuali orang yang beriman dan beramal soleh. Alhamdulillah, Allah pisahkan bahwa ada yang merugi karena waktu dan ada yang beruntung karena dia beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara beriman kita seperti apa? Karena ini adalah tema kita, bijak. Menjadi bijak, maka salah satunya adalah menjadi ibu yang baik untuk anak-anaknya. Tidak usah khawatir bahwa akan lapar anak-anak saya, lalu kemudian muncul nafsu yang besar tadi untuk membunuh anak. Tidak boleh. Karena apa? Rezeki Allah yang punya. Allah sudah tahu berapa besar hari ini yang kita dapat. Seorang kalau sudah memahami bahwa dia punya rezeki sekian, dia sudah ditetapkan oleh Allah, maka dia tidak akan pernah menyakiti orang lain. Dia tidak akan pernah merugikan orang lain. Yang berikutnya adalah yang dekat itu kematian. Ini yang harus kita ingat. Kematian itu pasti, Dek. Yang tidak pasti adalah kehidupan. Fika tidak boleh berpikir bahwa Fika seterusnya ada di RRI Manado. Satu ketika Allah dengan ketetapan Allah, dengan qadar Allah, Fika mungkin akan dipindahkan kemana-kemana. Atau dengan profesi yang berbeda. Itu tidak boleh kita pastikan bahwa saya di sini. Tidak. Tapi ingat, ketika kita kemanapun, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menetapkan yang namanya kematian. Subhanallah. Ini fikah. Oke. Baik, Umi. Itu poin-poinnya ya ternyata ya untuk Betul. menanamkan nilai agama ke anak-anak kita. Betul. Ya. Iya, Oke. itu dulu. Jangan dulu panjang-panjang. Supaya dia memahami bahwa Allah lebih besar dari nafsu dia untuk menguasai dunia ini. Allah tahu batas waktu itu sangat singkat, maka dia harus mencari kebaikan, ya kan? Ya. Lalu kemudian Allah tahu
Dia harus tahu, seorang anak harus tahu bahwa kematian itu bukanlah sesuatu yang tidak pasti, tapi itu adalah pasti. Dan kematian itu bukan dari asbab dia sakit, baru meninggal, dia tua dulu, baru meninggal. Enggak, sama sekali. Iya. Oke, Umi. Oke, Iya, mungkin sebelumnya mau mengingatkan dulu ya untuk pendengar dan juga iya, penonton RRI Manado, Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 untuk kita membuka line telepon dan WA di 0821 9583 5080 untuk bisa berdiskusi dengan Umi Sida ya. Silakan jika memang ada yang mau ditanyakan, Umi Sida siap menjawab ya Umi ya. Untuk iya. tema kita pagi ini yaitu menjadi ibu yang bijak dalam menghadapi kehidupan anak. Oh iya. Oke. Ya, Vika sebentar ini ada WA masuk ke nomor Umi ini. Oh iya, malah ke nomor Umi. Oh boleh, enggak apa-apa Bu. Enggak apa-apa Umi, Iya, silakan. saya bacakan Dibacakan ya. saja. Mohon Iya, maaf. Iya. silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umi, izin bertanya. Saya seorang ibu yang ditinggal suami dengan 3 orang anak. Anak saya semuanya laki-laki. Hingga saat ini, anak saya itu tidak pernah menurut kepada saya. Bagaimana langkah saya untuk menghadapi masalah ini? Masya Masya Allah. Allah. Masya Masya Allah. Allah. Jadi ini kita tanggapi positif aja. Mungkin beliau tidak bisa masuk ke nomor Betul. yang Iya. ya. Jadi Ya langsung baik, ke Umi ya. Iya. iya betul. Baik dengan ibunda yang disayang Allah Subhanahu wa taala, saya sudah membaca WA Ibu. Mungkin Ibu bisa menyaksikan saat ini. Saya ingin menyampaikan bahwa Ibu, Allah menyampaikan bahwa laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah itu menciptakan manusia dalam bentuk yang paling sempurna. Berarti Ibu juga termasuk. Ibu juga termasuk. Kemudian kata Allah, "Summa radadnahu asfala safilin." Lalu kemudian aku jatuhkan manusia itu serendah-rendahnya. Kita pilah, Bu, ibu ditinggal suami dengan anak 3 orang laki-laki. Penuh dengan kesabaran ibu membesarkan. Setelah ibu membesarkan, mereka kasar terhadap ibu dan lain sebagainya. Seorang ibu tidak akan pernah membuang anaknya. Saya yakin dan ibu juga tidak akan pernah menceritakan karakteristik anak-anak ini kepada orang lain. Saya yakin ibu adalah orang baik. Ibu, langkah pertama adalah Umi ingin sampaikan kepada ibu, jangan pernah putuskan doa untuk anak-anak ibu. Karena ridha Allahi wa ridha walidayh, suhtullah wa suhtul walidayh. Ridhanya Allah itu ada pada ridha kedua orang tua. Dan murkanya Allah ada pada murkanya orang tua. Ibu ambil yang baik. Ibu ridhai mereka. Bahwa Allah akan menguji sesuai dengan kemampuan ibu. Tidak pernah di luar daripada batas kemampuan ibu. Tidak pernah. Itu yang pertama, Bu. Jadi ibu tidak boleh lepas atau menghentikan doa ibu kepada Allah untuk kebaikan anak-anak ibu. Yang kedua, akan ada waktunya kesengsaraan ibu yang ibu alami sekarang ini akan dihentikan oleh Allah. Kenapa? Karena ibu sudah punya motivasi kesabaran. Ibu sudah sabar. Ini masuk lagi nih, tapi Umi mereka sangat kasar sekali sama saya. Ibu saya tahu, Masya Allah. Iya. Harus diperbanyak sabarnya ya Umi ya. Iya, ibu saya tahu, ibu adalah orang yang mampu. Sekalipun sekasar apapun mereka, mungkin karena faktor emosi. Ini yang ibu harus pahami. Tumbuh kembang anak itu tidak akan pernah lepas daripada emosi, egois. Kenapa dua ini ada pada diri anak? Karena mereka mencari jati diri mereka. Apalagi mereka itu adalah anak laki-laki. Oleh karena itu, langkah berikutnya setelah ibu tidak berhenti mendoakan mereka, tutur kata ibu adalah doa. Tutur kata ibu adalah doa. Maka setiap doa yang ibu lakukan, hakul yakin Allah akan kabul dan satu ketika mereka akan berubah. Yang ketiga, kekasaran mereka itu ibu harus tanggapi dengan positif. Mungkin mereka ada permasalahan dengan sahabatnya, dengan temannya, dan lain sebagainya, sehingga mau tidak mau ekspresi kekesalan itu dia tumpahkan kepada ibu.
Tapi berikutnya kita dimintakan untuk ikhtiar. Dimintakan untuk ikhtiar. Kenapa harus ikhtiar? Maaf, karena agar tidak sampai terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Insya Allah. Ingatkan waktu sholat kepada mereka. Entah mereka mau menerima atau tidak, satu ketika mereka pasti akan tunduk pada apa yang ibu sampaikan. Yang kedua, seorang ibu akan tetap menyiapkan makanan kepada anak-anaknya. Sekalipun itu hanya sekedar ibarat kata hanya nasi dengan ikan. Karena mereka tahu kehidupan ibu tanpa seorang suami dan mereka tumbuh tanpa seorang ayah. Insya Allah mudah-mudahan ibu adalah orang yang terpilih oleh Allah. Ibu adalah orang yang sabar. Dan insya Allah kita semua yang ada pada saat ini akan mendoakan ibu. Mudah-mudahan ibu akan tetap diberikan kemudahan membesarkan anak-anak ibu dengan penuh cinta dan kasih sayang. Amin ya rabbal alamin. Oke, Umi berarti begitu pentingnya juga bagi seorang ibu untuk bisa mencari tahu dulu juga ya apa yang terjadi Betul. dengan anak begitu Oh kan. iya, Sikap-sikap betul. yang keluar dari seorang anak bisa seperti itu harus Betul dicari sekali. digali dulu begitu ya Umi ya, Iya, ternyata penting ya. betul. Jadi Oke, begini, dalam ilmu parenting, kebetulan Umi kan anak usia dini ya. oke, Nah, dalam ilmu parenting, setiap anak yang kita lepaskan, kalaupun itu hanya 1 jam di luar rumah kita, maka ketika dia kembali dengan temperamen yang berbeda, kok anak saya bukan seperti ini? Kok tiba-tiba dia seperti ini? Maka kita tidak boleh menghadapi mereka dengan emosi, tidak boleh. Kenapa? Langkah pertama harus mencari tahu ada apa di sekolahnya, ada apa dalam lingkungan di luar daripada lingkungan keluarganya. Kita kenal karakter anak kita bukan seperti ini. Tapi kita juga harus melek, harus cari tahu kenapa sampai hal ini bisa terjadi. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah permasalahan kita tahu, tentunya kita tahu caranya. Bagaimana kita mendekati orangnya. Mungkin anak ini ada keluarganya. Kita bismillah. Assalamualaikum ibu, mohon maaf saya ibunya si A. Ingin, kalau ibu ada waktu mungkin 1 menit saya ingin ngobrol sama ibu. Pendekatan kita kepada orang tua anak yang tadi. Jadi tidak semua asbab perubahan karakter anak kita itu terjadi hanya karena di dalam rumah tangga kita. Tidak. Boleh asbab itu dari lingkungan yang lain. Maka yang lalu pertemuan perdana itu Umi sudah sampaikan bahwa ada 3 lingkungan yang harus kita kenal. Perkenalkan kepada anak-anak kita. Yang pertama adalah lingkungan keluarga. Yang kedua adalah lingkungan pendidikan. Dan yang ketiga adalah lingkungan masyarakat. Formal, informal, dan non-formal. Tidak usahlah memakai bahasa-bahasa akademik yang tinggi karena sulit untuk dipahami. Bahasa yang sederhana agar mereka memahami itu. Nah, di 3 lingkungan ini, anak harus bisa kita bawa. Rasanya kemana? Pada saat dia ada bersama kita, rasa keluarga itu harus nampak. Pada saat dia ada di sekolah, gurunya itu adalah orang tuanya. Teman-temannya adalah saudaranya. Ini pesan ini bukan dari dia dapatkan di sekolah, bukan. Dia dapatkan dari ibunya di rumah. Dan ketika dia ada di masyarakat, maka masyarakat itu adalah lingkungan yang sangat luas. Kamu harus pintar memilih mana yang harus kamu dekati dan mana yang harus kamu jauhi. Ini pesan awalnya seperti itu. Karena menurut Umi menyaksikan segala macam hal yang terjadi. Umi kan alhamdulillah kebetulan pembina di lapas anak Tomohon dan juga lapas perempuan. iya, Jadi dari sekian karakter mereka, dialog dengan mereka, Umi bisa tahu, oh ternyata ini salah satu asbab mereka sampai terjerumus kepada hal yang tidak disukai, yang dilarang oleh agama, adalah salah satunya mereka tidak bisa menahan pergaulan di luar daripada keluarganya. Jadi pentingnya seorang ibu, orang tua, tidak hanya ibu ya, tapi orang tua dalam tanda petik, oke, itu harus menyampaikan 3 hal ini. Bahwa anak-anak akan berhadapan dengan 3 lingkungan. 3 lingkungan. Jadi bijaknya seorang ibu itu maksudnya nasihat seorang ibu itu dia lebih halus, lebih mengetahui karakter anaknya. Mungkin bukan karena mungkin, tapi karena anaknya itu jauh lebih merasakan tingkat emosional seorang ibu pada saat dia mengandung. Jadi dia tahu persis.
Oke. Seperti itu, Vika. Oke, jadi sangat berpengaruh ya Umi ketika kehamilan ya, ketika di dalam Sangat. kandungan ya. Betul sekali. Makanya orang hamil itu kadang emosi, kadang diam. Temperamennya berbeda-beda. Hari ini pengen makan ini, besok Iya, pengen makan ini. iya betul. Baru yang anehnya, yang minta itu, yang diminta itu enggak ada. Jualnya Iya, ada di Tomohon. iya jauh. Oke, satu pertanyaan lagi ya Umi, karena aduh Baik, ya ampun sebenarnya masih banyak sekali yang pingin ditanya, yang dibahas ya, tapi Masya Allah. waktunya terbatas Umi. Subhanallah. Iya, baik. Iya, Iya, satu baik. pertanyaan lagi Umi. Ini ada masuk dari WhatsApp ya Umi. Iya, Bagaimana memunculkan rasa bahagia di tengah hektik atau sibuknya menjadi ibu yang terkadang membuat kita terlalu lelah sehingga rawan rasa kurang bersyukur. Oke, mungkin bisa Masya dijawab Allah. singkat ya Umi Sida. Iya, Silakan. betul. Ini banyak. Di saat Umi melakukan pertemuan, mengisi tausiah, pertanyaannya tidak pernah kosong, tidak pernah dia berhenti. Terus itu digulirkan. Untuk mereka yang aktivis ini, di kantor, di mana, meninggalkan. Yang pertama, Umi ingin titipkan kepada kita semua. Kalau punya anak, titipannya itu kepada siapa harus dicari tahu dulu. Hati-hati. Kita menitipkan anak kepada siapa? Kalau memang ada tempat penitipan anak atau TPA yang terdekat, bismillah, di situ yang kita titipkan. Yang kedua, kita harus cari tahu lingkungan yang kita titipkan itu seperti apa, berpengaruh dengan baikkah, ataukah jangan-jangan menitipkan pengaruh negatif kepada mereka. Yang ketiga, kalau ada pembantu atau pengasuh di rumah, anak 1 tahun pengasuhnya satu, beda. Anak 2 tahun pengasuhnya beda, anak 3 tahun pengasuhnya beda. 3 karakter pengasuh ini masuk ke dalam otak atau tumbuh kembang anak. Ini hati-hati. Lalu bagaimana dengan seorang pekerja ketika pulang bertemu dengan masalah, apa yang harus dilakukan? Dalam Islam dianjurkan ketika engkau marah dalam keadaan berjalan, maka engkau berhenti dulu sejenak. Ketika dalam berhenti masih dalam keadaan marah, engkau duduk. Pada saat duduk, engkau masih marah, bersegera untuk berwudu. Bersegera untuk berwudu. Maka ada salah satu sunnah yang dianjurkan kepada kita supaya amarah kita hanya batas di depan pintu. Ketika kita masuk ke rumah, kita berwudu untuk melaksanakan sunnah tahiyatul bait. Kita alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah karena saya sudah sampai di rumah dengan selamat. Ketika kita sholat, berwudu saja, ini otak dibasahi dengan wudu penuh, dengan jernih. Ini wajah terlepas masalah. Jadi orang bijak itu, seorang ibu yang bijak adalah, seorang ayah yang bijak adalah meletakkan permasalahannya di luar dan tidak dicampur adukan dengan rumah. Banyak orang yang tersesat karena permasalahan itu dibawa dari rumah, dibawa ke kantor, dari kantor dibawa ke rumah. Ini akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kenapa? Karena masing-masing kita tidak memahami apa yang kamu hadapi, apa ini masalahnya. Masing-masing kita bertanya, kenapa? Karena dia mencampur adukkan. Jadi kita kembali bahwa jiwa ini sebenarnya Allah sudah berikan ketenangan. Hanya segelintir orang yang bisa memahami itu. Yang lainnya masih melupakan itu. Seperti itu, Dewi. Vika, Masya Allah. Oke, siap. Iya. Oke, Umi, mungkin kita sudah sampai di ujung acara ya, Umi ya. Iya, Masya baik. Allah pagi ini sangat Masya luar Allah. biasa sekali pencerahan dari Umi ya, gitu. Jadi, Alhamdulillah, ya iya, Rabbil Alamin. mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan rahmat dan juga pelajaran dari apa yang kita bahas pada Amin, ya pagi Allah. hari ini ya. Masya Allah. Terima Terus kasih. juga bisa menjadi bekal juga berharga para ibu, juga ayah dalam Betul. mendidik anak dengan bijak, penuh kasih sayang dan Insya sesuai Allah. tuntunan agama. Terima Amin. kasih banyak Umi Sida atas Terima waktunya. kasih. Iya, Terima siap. kasih, Vika. Iya, Insya semoga Allah, selalu ya. diberkahi kesehatan juga ya Umi ya. Amin. Habis Insya ini Allah. juga udah buru-buru ya Umi ya mau lanjut kerja ya. Iya, Kantor. ini Masya Allah, ini ada WA yang masuk, Vika, tapi nanti kita bahas. Kita insya Allah mudah-mudahan masih di tema yang sama ya. Oh begitu Ini ya, masih, boleh. wah ini ada 2 pertanyaan masuk di Oh WA. iya, Tapi nanti mungkin kita di bahas sesi ya. selanjutnya Umi, kita Iya, keep insya dulu Allah, pertanyaannya mudah-mudahan. ya. Iya. Oke, Baik. siap. Oke, terima kasih juga untuk pendengar Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manado dan juga penonton YouTube RRI Manado. Saya Vika Hamzah pamit undur diri, sampai jumpa dalam edisi berikutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, dan subscribe YouTube RRI Manado. Terima kasih, Anda sudah mendengarkan Mutiara Pagi, persembahan RRI Manado. Semoga bisa membawa manfaat dan berkat bagi kita semua.